Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pembangunan wilayah, revolusi industri, dan pengaruhnya terhadap ruang muka bumi dan kesejahteraan. Definisi pembangunan menurut SID atau Society for International Development 2021 bahwa pembangunan adalah suatu proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografi. Pembangunan menurut Purba et al. 2021 bahwa pembangunan merupakan proses transformasi suatu masyarakat menuju kondisi yang dicita-citakan dengan memperhatikan aspek perubahan dan keberlanjutan yang akan mendukung perkembangan masyarakat. Definisi pembangunan secara sederhana yaitu perubahan yang mengarah pada kebaikan dari keadaan sebelumnya adalah pembangunan konstruktif, sedangkan perubahan yang menuju keburukan lebih tepat disebut perusakan atau destruktif. Dari uraian di atas, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan suatu masyarakat. Paradigma pembangunan. Pengertian dari paradigma merupakan seperangkat kepercayaan dasar yang menuntun dan mengarahkan tindakan yang perlu diambil berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Fungsi paradigma memiliki fungsi yang penting sebagai karakter pikir, tolak ukur, acuan, parameter, arah, dan tujuan pembangunan. Paradigma top-down. Paradigma top-down menghasilkan program-program yang memiliki tanggung jawab sosial yang hanya berfokus pada pelaksanaan pemerintah dan lembaga terkait serta kelompok tertentu. Paradigma bottom-up. Paradigma top-down menghasilkan program-program yang memiliki tanggung jawab sosial yang hanya berfokus pada pelaksana atau pemerintah dan lembaga terkait serta kelompok tertentu. Pembangunan berwawasan kependudukan atau population-based development. Latar belakang. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya, bukan oleh kekayaan sumber daya alamnya. Dampak. Program-program yang ada tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan model ini dirasakan oleh program-program yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Lembaga dari pemerintah pusat atau desa memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Implementasi. Sosialisasi kebijakan pengendalian kependudukan, mendorong kemandirian KB, serta meningkatkan pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat. Program prioritas yang dapat dilaksanakan melalui advokasi dan program komunikasi, informasi, dan edukasi. Peningkatan program KB, program kesehatan reproduksi remaja, program pertahanan dan pemberdayaan keluarga, serta peningkatan sistem keluarga kecil. Tujuan pembangunan berwawasan kependudukan. Produktivitas. Produktivitas penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkan human capital itu sendiri. Pemerataan. Penduduk memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dengan porsi yang sama. Kesinambungan. Pembangunan yang dilakukan dapat mencukupi kebutuhan saat ini dan juga masa depan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Penduduk memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Pembangunan berwawasan lingkungan, environmental based development. Latar belakang. Kemajuan ilmu teknologi yang terjadi selama revolusi industri memberikan kesejahteraan bagi manusia, namun hasil itu juga harus dibayar mahal dengan dampak buruk yang mengganggu kelestarian lingkungan. Dampak. Mencegah terjadinya kerusakan yang besar, memulihkan sumber daya alam terutama 3 gatra, udara, air, dan tanah, meningkatkan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan kelangsungan kualitas hidup, memberikan poin pemanfaatan sumber daya alam alternatif ke depan, memaksimalkan pembangunan yang berkelanjutan, misalnya menumbuhkan sosialitas antar generasi,
Bentuk implementasi pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi, menanam pohon, dan membiasakan gerakan bersih. Pada masa Orde Baru, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kebijakan dari pemerintah yang digunakan pada seluruh masyarakat. Pada proses pembangunan berwawasan lingkungan, ini seharusnya menyesuaikan ketiga komponen ini: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi agar fungsi secara berkesinambungan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, terkendali, dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi lingkungan hidup. Yang keenam, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang ketujuh, terlindungnya wilayah Indonesia dari pengaruh negatif pembangunan seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Dan yang terakhir, terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan memiliki berkelangsungan jangka panjang, lintas generasi, dan berupaya menyediakan sumber daya dan lingkungan yang serta cukup untuk menunjang kehidupan. Konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan kesadaran mengenai tatanan sosial dalam masyarakat dengan tujuan kepentingan ekonomi. Tiga komponen pembangunan berkelanjutan, lingkungan, ekonomi, dan sosial, harus membentuk satu kesatuan dan yang seimbang. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali secara sah diperkenalkan sebagai tujuan sosial dalam Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama di Stockholm pada tahun 1972. Latar belakang konferensi ini dipicu oleh kekhawatiran global tentang kemiskinan yang berkepanjangan dan meningkatnya ketidakadilan sosial. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam mengumumkan strategi konservasi alam dunia, salah satu referensi pertama untuk membangun berkelanjutan dan memperkenalkan istilah pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menghasilkan serangkaian tujuan universal yang memenuhi tantangan lingkungan politik dan ekonomi yang dihadapi dunia kita. SDGs berperan dalam menggantikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang dimulai pada tahun 2000 untuk mengatasi masalah kemiskinan. SDGs adalah komitmen yang berani untuk menyelesaikan apa yang kita mulai dan mengatasi beberapa tantangan yang lebih mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Semua tujuan dalam SDGs saling terhubung. Dampak dari pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang dapat memberikan solusi bagaimana dunia bekerja dengan merencanakan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Ada 3 hal yang menjadi prioritas berkelanjutan, yaitu planet di urutan pertama, manusia di urutan kedua, dan produksi di urutan ketiga. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan benar akan menciptakan ketahanan lingkungan. Pembangunan berpusat pada manusia atau people-centered development. Latar belakang pemahaman tentang pembangunan yang berpusat pada manusia muncul karena adanya pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan tidak boleh menyingkirkan sebagian besar atau besar masyarakat demi segelintir yang lain. Dampak dari pembangunan model ini menandang manusia sebagai fokus utama dan sumber utama pembangunan di segala bidang. Perubahan dalam masyarakat terjadi di semua bidang, yaitu bidang politik, bahasa, kesenian, hiburan, dan terutama di bidang ekonomi. Model pembangunan yang berpusat pada manusia dilakukan dengan adanya empowerment atau pemberdayaan. Salah satu strategi yang dikembangkan dalam konsep PCD atau People Centered Development yang menekankan pemberdayaan pada masyarakat disebut Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat atau WKSBM. WKSBM dapat disebut sebagai investasi sosial pembangunan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya, termasuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Kegiatan WKSBM meliputi pertemuan rutin atau tertentu melalui jaringan kerjasama.
Indikator keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi salah satu negara dapat dikatakan maju atau meningkat, pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat dikatakan berhasil. Aspek yang diukur, produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya diukur dengan besarnya Gross National Product (GNP) negara yang bersangkutan. Kelemahan, mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara seperti struktur umur penduduk, perbedaan nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang yang lain, distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan distribusi pendapatan rasio Gini. Rasio Gini adalah sebuah ukuran ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan keseluruhan yang angkanya bersekitar antara 0 pemerataan sempurna sampai 1 ketimpangan sempurna jika rasio Gini melampaui angka 0,5. Artinya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan sosial sudah masuk kategori buruk dan mudah menimbulkan masalah sosial. Indeks kualitas hidup adalah 3 indikator yang dijadikan acuan IKH, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Masing-masing indikator tersebut mengukur kinerja pembangunan suatu negara berdasarkan skala 1 sampai 100. Angka 1 artinya kinerja pembangunan terburuk dan angka 100 kinerja pembangunan yang terbaik. IKH digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dampak pembangunan wilayah terhadap perubahan ruang muka bumi. Perubahan muka bumi sebagai dampak pembangunan. Pembangunan Bendungan Sutami di Malang, Jawa Timur. Pembangunan bendungan tersebut mengubah kenampakan sungai di Brantas menjadi bendungan. Kini penampakan itu berubah menjadi bendungan dengan hamparan air yang luas dengan multifungsi. Fenomena yang sama banyak dijumpai di wilayah lain di Indonesia, seperti Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, Bendungan Gajah Mungkur di Jawa Tengah, Bendungan Asahan di Sumatera yang diikuti perubahan bentuk di muka bumi. Perubahan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang. Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan, tidak hanya pembangunan jalan tol, tetapi juga jalan-jalan umum yang menghubungkan antara 2 desa dengan kota, antar kota, dan bahkan antara provinsi. Tumbuhnya aktivitas ekonomi industri dalam skala besar maupun kecil yang mengubah bentuk muka bumi. Area-area yang semula berupa pertanian dapat berubah menjadi industri, bisnis, ekonomi maupun permukiman penduduk. Perubahan muka bumi sebagai dampak bencana. Negara kita berupaya untuk meningkatkan ketahanannya terhadap bencana Indonesia. Multi-Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) merupakan salah satu aksi nyata yang telah diupayakan. IMDFF-DR didirikan untuk melengkapi program penanggulangan bencana pemerintah pada tahun 2009. Upaya ini untuk pemulihan mata pencaharian masyarakat, mendukung perkembangan kembali ekonomi di daerah, memperkuat ketahanan individu terhadap bencana di masa depan, dan rekonstruksi permukiman. Ini adalah contoh perbedaan kondisi pembangunan di Aceh, sebelah kanan pada tahun 2004 dan yang sebelah kiri pada tahun 2017. Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Revolusi Industri 1.0. Secara spesifik terdapat 3 faktor penting yang mendorong revolusi 1.0, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi pertama menjadi revolusi yang paling sering dibicarakan karena penemuan mesin uap sebagai pengganti tenaga manusia dan hewan dapat melakukan pekerjaan berat. Revolusi Industri 2.0. Pekerjaan di pabrik pada umumnya sudah menggunakan tenaga mesin uap, bahkan digantikan dengan tenaga listrik. Namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, khususnya dalam hal transportasi mobil untuk mengangkut barang dalam pabrik yang luas. Revolusi Industri 3.0. Penemuan baru dalam revolusi ketiga ini ialah ditemukannya mesin yang dapat bergerak, yang dapat berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Pada masa ini, dunia mulai bergerak dengan memasuki era digitalisasi yang sebagian pekerjaan atau aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi Industri 4.0. Revolusi keempat mulai dicetuskan pertama kali pada tahun 2011 dalam acara Hanover Trade Fair
oleh sekelompok perwakilan ahli dari berbagai bidang asal Jerman. Melalui pertemuan itu dipaparkan bahwa industri telah memasuki babak baru. Inovasi baru dengan proses produksi akan semakin pesat. Perubahan perilaku keuangan. Yang pertama ada perubahan perilaku konsumen dalam desain rumah. Teknologi seperti smart plug digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik di rumah secara otomatis melalui aplikasi. Yang kedua ada perubahan perilaku dalam moda transportasi, self-driving vehicle atau autonomous vehicles, yaitu Google Self-Driving. Yang ketiga ada perubahan perilaku dalam pemanfaatan energi. Energi terbarukan yaitu ramah lingkungan dan berpusat pada perilaku setiap individu. Yang keempat ada perubahan perilaku dalam kegiatan sosial ekonomi, AI atau Big Data, seperti kondisi pasar, data pertumbuhan, tanaman, data meteorologi, kebutuhan pangan. Yang kelima ada perubahan perilaku dalam mitigasi bencana, yaitu pengamatan daerah rawan bencana oleh satelit, radar cuaca, terestrial atau drone. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Indikator indeks kesejahteraan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik, indeks kemajuan sosial, dan yang terbaru adalah indeks pembangunan manusia. 3 indikator IPM adalah angka harapan hidup pada waktu lahir atau life expectancy at birth, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling, serta kemampuan daya beli atau purchasing power parity. Faktor yang memengaruhi indeks kesejahteraan: 1. Sumber daya manusia atau SDM, 2. Sumber daya alam atau SDA, 3. Modal finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup, 4. Fisik atau infrastruktur, 5. Modal sosial. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.